kasih, perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas 21A3. Kami ingin mempresentasikan tentang kodifikasi penyakit infeksi dengan ICD-10. Dengan anggota yang pertama Muhammad Hanif Ridho dengan NIM 210205109. Yang kedua Satriana Okta Nirmala dengan NIM 210205116. Dan yang ketiga ada Sabrina Primanda Novedia dengan NIM 210205117. Kami akan mempresentasikan tentang kodifikasi penyakit infeksi dengan ICD-10. Pengertian penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh organisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Beberapa organisme ini hidup di dalam tubuh manusia dan memberikan manfaat. Namun, pada kondisi tertentu, organisme ini justru dapat menyebabkan penyakit. Penyakit infeksi dapat menyebar melalui kontak langsung dengan individu yang terinfeksi, gigitan hewan, serta tanah atau air yang terkontaminasi. Penyebaran penyakit ini juga bisa terjadi melalui kontak tidak langsung, misalnya menyentuh benda yang baru dipegang oleh orang yang terinfeksi. Kemudian, jenis dan penyebab penyakit infeksi. Yang pertama, infeksi bakteri atau bacterial infection. Bakteri adalah mikroorganisme bersel tunggal dengan bentuk dan ukuran yang beragam. Bakteri dapat ditemukan di tanah, air, hingga di dalam tubuh manusia. Beberapa jenis bakteri bahkan dapat hidup di suhu yang ekstrim atau terpapar radiasi. Bakteri ada yang hidup di dalam organ pencernaan atau di permukaan kulit dan tidak berbahaya. Namun, ada juga bakteri yang dapat menyebabkan penyakit infeksi jika masuk ke dalam tubuh. Berikut ini adalah beberapa contoh penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Yang A, infeksi saluran kemih atau ISK. B, keracunan makanan. C, gonore. D, chlamydia. E, sifilis. F, tuberkulosis. G, pneumonia. H, kolera. I, botulisme. Dan J, tetanus. Yang kedua ada infeksi virus atau viral infection. Virus adalah organisme yang berukuran lebih kecil dari bakteri. Virus terdiri atas sepotong materi genetik yang dilapisi oleh cangkang protein. Beberapa jenis virus bahkan memiliki pelindung di permukaan tubuhnya. Virus bersifat parasit dan membutuhkan sel inang untuk hidup. Setelah memasuki sel inang, virus akan mulai berproduksi sehingga dapat menyebabkan sel inang mati. Beberapa contoh penyakit infeksi yang dapat disebabkan oleh virus adalah yang pertama COVID-19, yang kedua influenza, yang ketiga campak, yang keempat rubella, yang kelima cacar air, yang keenam polio, yang ketujuh human immunodefisiency virus atau HIV, yang kedelapan human papillomavirus atau HPV, yang kesembilan hepatitis, kemudian ada demam berdarah, rabies, meningitis, dan Ebola. Yang ketiga ada infeksi jamur atau fungal infection. Jamur adalah organisme yang dapat ditemukan di banyak tempat, termasuk di tanah atau di ruangan lembab, seperti kamar mandi. Bahkan jamur juga bisa ditemukan di tubuh manusia. Jamur berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Tidak semua jamur menyebabkan penyakit infeksi, namun ada beberapa penyakit akibat jamur yang dapat merugikan manusia, yaitu yang pertama infeksi jamur vagina, yang kedua kurap, yang ketiga kutu air, yang keempat aspergillosis, yang kelima histoplasmosis, yang keenam infeksi Cryptococcus, dan yang ketujuh otomycosis. Slide selanjutnya bisa dibacakan oleh Sabrina. 4. Infeksi parasit. Parasit infection
Parasit adalah organisme yang menumpang hidup sekaligus mendapatkan makanan atau nutrisi lainnya dari tubuh inang. Ada 3 jenis parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu protozoa, cacing, dan ektoparasit. Beberapa contoh penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit adalah A. Malaria, B. Toxoplasmosis, C. Trichomoniasis, D. Giardiasis, E. Infeksi cacing pita, F. Infeksi cacing gelap, G. Kutu air, H. Kudis. Faktor resiko penyakit infeksi. Semua orang beresiko terserang penyakit infeksi. Namun, ada beberapa kelompok orang yang lebih rentan terkena penyakit ini, yaitu 1. Ibu hamil, 2. Anak kecil, 3. Orang lanjut usia, 4. Penderita penyakit tertentu seperti asma, penyakit jantung, dan diabetes. 5. Penderita penyakit autoimun yang menggunakan obat imunosupresif. 6. Penyakit gangguan sistem kekebalan tubuh, misalnya HIV atau AIDS. 7. Penyakit jenis kanker tertentu. 8. Orang yang sering berpergian jauh. Gejala penyakit infeksi. Saat terserang infeksi, tubuh mengeluarkan respon peradangan, inflamasi, untuk mempertahankan diri terhadap penyakit. Respons ini dapat menimbulkan beragam gejala, tergantung pada bagian tubuh yang diserang. Gejala penyakit infeksi dapat bersifat umum atau spesifik. Gejala umum yang dapat terjadi adalah demam, panas dingin, kepala sakit, kelelahan, tidak enak badan atau malaise, nyeri otot dan sendi, pembengkakan kelenjar getah bening. Pengertian ICD-10. ICD-10 adalah revisi ke-10 dari buku International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Di Indonesia, buku ini dikenal dengan nama Klasifikasi Internasional Penyakit Revisi ke-10, yang disingkat sebagai KIP per 10. Buku KIP berisi pengodean yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk penyakit dan tanda-tanda, gejala, temuan-temuan yang abnormal, keluhan, keadaan sosial dan eksternal menyebabkan cedera atau penyakit. ICD-10 disahkan pada Mei 1990 oleh Majelis Kesehatan Dunia ke-43. Versi ini telah dikutip dalam lebih dari 2.000 artikel ilmiah dan digunakan oleh lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Versi ICD selanjutnya yaitu ICD-11, dirilis pada tahun 2018. Selain dapat dibaca dalam bentuk buku, ICD dapat diakses secara daring di situs web WHO. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hanif. Kodifikasi penyakit infeksi dengan ICD-10. 1. Polioelitis halaman 521, kode A80.9. Volume 3. Poliomielitis akut anterior epidemic A80.9. Volume 1 A80.9 akut poliomielitis unspecific. Smallpox halaman 582, kode B03. Volume 3 Smallpox B03. Volume 1 B03
smallpox. 3. Dipteria, halaman 204, kode A36.9. Volume 3, dipteria, diphtheritic, gangrenous, hemorrhagic, kode A36.9. Volume 1, A36.9, dipteria unspecific. 4. Tuberkulosis, halaman 629, kode A16.9. Volume 3, tuberkulosis tuberkular, tuberculous, caseous, degeneration, gangrene, necrosis, kode A16.9. Volume 1 A16.9, respiratory tuberculosis unspecific, without mention of bacteriological or confirmation. 5. Malnutrition, halaman 411, kode E46. Volume 3, malnutrition, kode E46. Volume 1, E46, unspecific, protein energy malnutrition. 6. MERS, halaman 416, kode B05.9. Volume 3, measles, black hemorrhagic suppression, B05.9. Volume 1, B05.9, measles without complication. Scabies, halaman 566, kode B86. Volume 3, scabies and shit, kode B86. Volume 1, B86, scabies. Nomor 8, infection, halaman 358, kode B88.9. Volume 3, infection, B88.9. Volume 1, B88.9, infection unspecific. Nomor 9, infection, halaman 348, kode B99. Volume 3, infection, infectic, opportunistic, kode B99. Volume 1, B99, other, and unspecific infection disease. Nomor 10, immunization, halaman 342, kode Z26.9. Volume 3, immunization, also vaccination, kode Z26.9. Volume 1, Z26 nomor 9, need for immunization against unspecific infection disease. Nomor 11, fever, halaman 273, kode R50.9. Volume 3, fever, R50.9. Volume 1, R50.9, fever, unspecific. Nomor 12, diarrhea, halaman 202, kode A09. Dead hair, dihil dies, infectil, kode A9. Volume A09, other gastroenteritis and colitis of infection on an specific origin. Nomor 13, skin rash, halaman 549, kode R21. Volume rash,
R21 volume 1 R21 rash and other non-specific skin eruption. Nomor 14 chickenpox halaman 104 kode B01.9 volume 3 chickenpox also varicella kode B01.9 volume 1 B01.9 varicella without complication. Nomor 15 AIDS halaman 39 kode B24 volume 3 AIDS atau related complex atau also human immunodeficient virus atau HIV disease kode B24 volume 1 B24 unspecific human immunodeficient virus atau HIV disease. Sekian dari presentasi dari kelompok 10. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.